seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Di Indonesia masih sering terjadi korupsi tidak hanya dalam sebuah perusahaan, juga terdapat dalam sebuah lembaga pendidikan. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kasus korupsi Dinas Pendidikan Kota Jambi. Polda Jambi mengungkap kasus korupsi pengadaan alat-alat praktik sekolah menengah kejuruan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Kerugian negara dari kasus tersebut mencapai 21 miliar. Wakil Direktur Riset Kriminal Khusus Polda Jambi, Taufik Nurmandia, mengatakan kasus terjadi pada dana alokasi khusus dari APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2021, Disdik Jambi mengajukan anggaran ke kementerian terkait pengadaan barang untuk SMK dan SMA. Bulan Maret 2021, mengajukan dana alokasi khusus ke Kementerian Pendidikan sebesar 180 miliar. Ini termasuk dana SMK dan SMA. Untuk dana SMA sebesar 51 miliar dan dana alokasi khusus SMK 122 miliar lebih. Yang kita sidik dana yang SMK-nya, kata Taufik, Jumat 11 April 2025. Dari dana alokasi khusus fisik untuk SMK ditemukan tindak pidana korupsi berupa markup harga pengadaan barang dan fee proyek, sehingga ada kerugian negara mencapai 21,89 miliar. Taufik mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka terhadap ZH selaku PPK di Distrik Provinsi Jambi tahun 2021. ZH bersekongkol dengan pihak ketiga penyedia barang dan jasa dengan mendapatkan biaya dari pengadaan barang tersebut. Modus operandi tersangka dengan adanya dana 122 miliar, ada kesepakatan dan pertemuan kepada pihak ketiga berupa biaya sebesar 17% antara PPK dan pihak penyedia jasa melalui broker atau penghubung. Ada broker yang mempertemukan penyedia jasa dan pihak dinas. Dari pertemuan itu terjadi kesepakatan hingga adanya markup harga pengadaan alat-alat SMK di Provinsi Jambi. Lebih mirisnya lagi, meski sudah di markup, barang-barang tersebut banyak tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak bisa digunakan oleh siswa SMK. Ada kualitas barang yang tidak sesuai. Kita panggil ahli dari ITS, kita cek sampel barang yang ada di SMK Provinsi Jambi. Ternyata semua barang itu tidak bisa dipakai, tidak layak dipakai. Sejak pengadaan 2021 hingga sekarang barang itu belum bisa dipakai. Taufik menerangkan barang-barang tersebut semuanya merupakan alat-alat praktik SMK, mulai dari mesin cuci hingga peralatan kecantikan. Meski kebanyakan barang tersebut tidak dipakai, barang tersebut masih berada di sekolah. Barang masih tetap di sekolah, nanti kita lakukan penyitaan. Nanti kalau kita ambil semua barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Barang ada mesin cuci, untuk cuci muka, facial itu, peralatan untuk SMK gitu. Polisi masih mendalami kasus ini. 3 orang lagi saat ini masih dibidik polisi dengan 3 laporan yang berbeda. Sementara itu, untuk tersangka ZH belum ditahan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka masih kooperatif sehingga belum ditahan. Taufik menambahkan bahwa penyidik telah menyita uang tunai sebesar 6 miliar dari kasus korupsi tersebut. Selain itu, juga berupa 500 dokumen yang berkaitan dengan kegiatan korupsi tersebut. Kenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5 ayat 2, pasal 15 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi baik dari kasus tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan pendidikan ada banyak cara. Yang pertama yaitu dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui kurikulum yang mengajarkan tentang integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Yang kedua, transparansi anggaran, pengawasan yang ketat terhadap anggaran, dan berikan sanksi yang tegas terhadap oknum tanpa pandang bulu.